Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ahmad Priyadi, NIM 415190-151. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya di TB1 NLP. Tugas besar 1, Natural Language Processing NLP atau NLP. Question pertama, pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan NLP? NLP adalah kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Dengan melalui proses komputasi dengan bahasa yang dipresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. Question 2, pertanyaan 2. Selain segmentasi teks, apa tentang pengolahan data atau riset di bidang NLP? Ada 4. 1. Disambiguasi. Makna kata word sense disambiguation. Sama dengan terdapat banyak kata memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim maupun polisem. Misalkan ragu dalam makna bimbang dan sanksi. Yang kedua, ambiguitas sintaksis. Syntactic ambiguity. Suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Ketiga, aksen dalam bahasa lisan, serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis, menyulitkan pemrosesan bahasa alami. 4. Pertuturan speech up. Selanjutnya, question 3, pertanyaan 3. Sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Ada 2. Contoh yang pertama, machine translation, sama dengan program yang mampu mentranslasi kalimat baik berupa teks maupun suara dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Contoh Google Translate. Yang kedua, chatbot, program komputer yang didesain untuk mensimulasikan sebuah percakapan cerdas dengan satu atau lebih pengguna manusia melalui inputan suara atau teks. Utamanya digunakan untuk percakapan kecil, contoh Clipperbot, Simi, dan lain-lain. Selanjutnya, question 4, pertanyaan 4. Apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Kegunaan Natural Language Toolkit atau NLTK adalah library Python yang digunakan untuk bekerja permodelan teks, sedangkan Sastrawi adalah library Python yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Lanjutnya question 5, pertanyaan. Apa tujuan case folding? Tujuan dari case folding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, hanya huruf A sampai Z yang diterima. Karakter selain huruf akan dihilangkan dan dianggap delimiter. Lanjutnya question 6, pertanyaan 6. Apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Selanjutnya question 7, pertanyaan 7. Jelaskan tentang top word dan berikan contohnya. Top word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh, stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Selanjutnya question 8, pertanyaan 8. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, biasanya dapat menggunakan library Python Sastrawi. Dikarenakan pada library Sastrawi tersebut melakukan algoritma Najib Indrani yang dapat melakukan stemming bahasa Indonesia. Lanjutnya question 9, pertanyaan 9. Apa tujuan dari word embedding? Tujuan dari word embedding adalah untuk mengkompensasikan kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam vektor,
Setiap kata adalah vektor yang mempresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Selanjutnya question 10, pertanyaan 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to page. Pertama, Shibo. Pada model Shibo, word to page menggunakan kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata target dan dibatasi dengan window. Untuk memprediksi kata target tersebut, pada Shibo terdapat intermediate layer yang akan melakukan kalkulasi average pada kata-kata input karena Shibo menerima sejumlah n kata sebagai input. Pada Shibo, center word digunakan sebagai target dan konteks word digunakan sebagai input pada setiap iterasi. 2. Skipgram. Pada model skipgram, word to page menggunakan sebuah kata untuk memprediksi kata-kata yang ada di sebelah kiri dan kanan kata tersebut yang dibatasi oleh window. Pada skipgram, center word digunakan sebagai target dan konteks word digunakan sebagai target pada setiap iterasi. Lanjutnya question 11, pertanyaan 11. Apa definisi dari bug of words? Back of words adalah sebuah konsep yang diambil dari analisis teks, yaitu mempresentasikan dokumen sebagai sebuah kantung informasi penting tanpa mengurutkan setiap katanya. Selanjutnya, question 12, pertanyaan 12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma pastek. Metode pastek adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word to page. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian, dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami suffix dan prefix dari kata. Pertanyaan 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah model yang digunakan untuk memprediksi kata berikutnya yang mungkin dari kata n1 sebelumnya. Model estimasi seperti n-gram memberikan probabilitas kemungkinan pada kata berikutnya yang mungkin dapat digunakan untuk melakukan kemungkinan penggabungan pada keseluruhan kalimat. N-gram merupakan dasar dari pengolahan kalimat. Dengan implementasi n-gram, sebuah aplikasi dapat dikembangkan untuk spelling correction, word breaking, dan text summarization. Selanjutnya, pertanyaan 14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Itu unigram, ini contoh kata. Bigram, ini contoh kata. Trigram, ini contoh kata. Dari contoh yang diberikan, kombinasi metode Peter, Norvig, dan n-gram mampu menghasilkan satu saran kata. Kedua, metode mencari saran kata menggunakan nilai probabilitas kata yang paling sering muncul dalam kamus. Perbedaan dari kedua metode tersebut adalah Peter Norvig menggunakan algoritma yang mengkombinasikan proses menghapus, menambah, memisahkan, mengganti, dan memindahkan huruf pada kata yang salah. Sedangkan n-gram menggunakan algoritma yang memperhatikan kata-kata sebelum dan sesudahnya berdasarkan kalimat di dalam kamus. Sehingga apabila contoh merupakan dan sesudahnya berdasarkan kalimat di dalam kamus, sehingga apabila contoh merupakan kandidat yang dihasilkan Peter Norvig, maka sistem mencari nilai probabilitas dari ini contoh dan contoh kata di dalam kamus. Selanjutnya, mencari nilai probabilitas dari kandidat-kandidat lainnya. Total nilai probabilitas yang tertinggi menjadi kata yang benar untuk kata uji. Selanjutnya, pertanyaan 15. Jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing atau memperlancar adalah salah satu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0, sehingga dapat membantu suatu diagram atau n-gram yang mengakibatkan probabilitas 0 dari kalimat di mana bigram tersebut berada. Selanjutnya, pertanyaan 16. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing adalah sebuah penahaman nilai nilai satu ke setiap frekuensi kehadiran diagram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Tidak cukup baik saat digunakan dalam model n-gram modern, tetapi menjadi konsep dasar bagi banyak algoritma smoothing yang hadir kemudian. Selanjutnya, pertanyaan 17. Apa yang dimaksud dengan backoff dan interpolasi? Backoff adalah pendekatan yang menggunakan trigram jika fakta tersedia. Jika tidak, kita menggunakan bigram.
Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram. Kita hanya melakukan backup ke n-gram. Order lebih rendah jika frekuensi 0 pada n-gram, order lebih tinggi. Interpolasi adalah pendekatan yang menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Nah, kita pertanyaan 18. Jelaskan mengenai Messier nih. Smoothing memiliki kinerja yang baik. Smoothing memiliki kinerja yang baik dikarenakan metode ini sangat sering diaplikasikan dengan nama Modified Kneser-Net Smoothing. Pada pendekatan ini tidak digunakan diskon tunggal D, tetapi menggunakan tiga tingkatan diskon, D1, D2, dan D3+. Diskon D1 berlaku untuk n-gram dengan frekuensi 1, D2 untuk n-gram berfrekuensi 2, dan D3+ untuk n-gram yang frekuensinya sama atau lebih dari 3. Mengaplikasikan teknik smoothing modifikasi ini untuk membangun suatu mesin prediksi kata. Lanjutnya pertanyaan 19. Apa latar belakang munculnya metode stupid backup? Awal mula ketika Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan n-gram sangat besar, 1 sampai dengan 5 gram. Dari deretan 5 kata yang hadir, setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text di web, termasuk sekitar 1,2 miliar rangkaian 5 kata menggunakan lebih dari 13 juta tipe kata. Rasa tersebut sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kneser-Nih smoothing secara penuh. Memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Pada saat itu, algoritma bernama Stupid Backup ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni, tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan backup ke n-gram berorder lebih rendah, dibobot dengan suatu bobot tetap, tidak tergantung pada konteks. Dan kita pertanyaan terakhir, pertanyaan 20. Apa dasar pemikiran dari metode Good Turing Smoothing? Pemikiran dasar dari Good Turing Smoothing adalah memanfaatkan atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum terlihat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.